Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa Smart TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 4 Sukoharjo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita mampu melaksanakan hari-hari kita, mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan, dan saat ini kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, sosok yang telah memberikan keteladanan kepada kita, yang telah mengajarkan kepada kita amal-amalan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjadi pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran beliau, khususnya selama bulan suci Ramadan ini. Tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Baru saja kemarin rasanya kita memasuki bulan suci Ramadan, dan saat ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim, upaya terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan muhasabah diri, mengevaluasi diri sejauh mana amalan-amalan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dari ayat tersebut kita memahami bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengevaluasi diri, melakukan penilaian diri kita, sejauh mana apa yang kita lakukan, apa yang kita lewatkan, apa yang kita berbuat untuk persiapan kita di akhirat nanti. Salah satu yang perlu kita renungi dengan berjalannya waktu begitu cepat adalah jangan sampai kita terlalaikan oleh waktu yang begitu cepat berlalu. Rasulullah SAW berpesan dalam salah satu riwayatnya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa sempitmu, masa longgarmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat An-Nasai. Agar kita tidak termasuk golongan orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu-waktu kehidupan kita perlu merenungkan beberapa hal yang diajarkan dalam Islam untuk menjadikan waktu kita lebih bermanfaat. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ajaran syariat Islam adalah ajaran yang luas. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tawazun, untuk seimbang antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia. Kita diperintahkan Allah untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan kita dunia, tapi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk mengejar bekal kita nanti di akhirat. Itulah yang pertama, agar waktu kita bermanfaat, agar kita tidak terlalaikan waktu dengan cara mencari akhirat tanpa juga melupakan dunia. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia tanpa makna. Rasulullah SAW berpesan dalam hadisnya, yang artinya sebagian dari bukti kebaikan keislaman seorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Malik. Perlu digarisbawahi.
Ternyata Rasulullah memberikan penegasan kepada kita, sebagian bukti keislaman seseorang adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak sekedar kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak sekedar kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, tapi kita juga diminta untuk bisa menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya, selama bulan Ramadan ini misalkan, waktu yang begitu luang untuk kita bisa melakukan ibadah, kalian di rumah, kalian habiskan waktu untuk main game misalkan. Itu waktu yang sia-sia, kalian manfaatkan waktu yang sia-sia untuk bermain, untuk kelayapan kemana-mana. Itu akan menjadikan waktu hal yang menjadi sia-sia. Maka sesuai dengan hadis tadi, kita diminta untuk meninggalkan hal yang sia-sia. Tidak hanya sekedar kita menunaikan kewajiban kita, tidak sekedar kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa, tapi kita juga diminta dan kita diajar oleh Rasulullah untuk bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia, agar waktu kita tidak berlalu dengan sia-sia. Yang ketiga, memperbanyak amal yang mengalirkan pahala terus-menerus. Dalam riwayat hadis Muslim, jika seorang manusia meninggal maka terputuslah pahala kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, 3 hal tersebut bisa kalian lakukan semuanya: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sedekah jariyah, kalian bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah kalian miliki. Kalian sudah bisa membaca Al-Quran, kalian membantu masyarakat kalian, bantu adik-adik di lingkungan masyarakat kalian mengajar TPA. Maka ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, itu akan menjadi sedekah jariyah buat kalian. Kemudian kalian juga mendoakan, tidak lupa mendoakan kedua orang tua kalian, itu menjadi amal yang akan tercatat menjadi amal jariyah yang akan mengalir terus-menerus sampai nanti kelak kita meninggal dunia. Nah, dari 3 hal tersebut kita upayakan, kita lakukan, kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini, agar Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik yang bisa kita lalui. Ramadan kita isi dengan kegiatan-kegiatan amal-amal ibadah terbaik, sehingga nantinya di Ramadan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.